Masya Allah, kembali lagi Cahaya Hati Indonesia. Kita akan mempelajari adab makan dan minum ya. Ini kelihatannya simple, tapi sesungguhnya rizki ini terakhir ya di meja makan itu. Insya Allah rizki kan jadi berkah ataupun jadi nggak berkah karena kita lupa baca doa, Masya Allah ya. Dan sudah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Abdul Rahman Jailani. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam guruku saya. Masya Allah, yang namanya setan ini Masya Allah guru ya. Naam. Dari mulai nyari rezekinya udah digodain biar nyari yang haram. Naam, betul. Begitu udah kita dapat halal, pas di meja makannya masih diganggu lagi. Betul. Biar kita lupa baca doa. Betul. Mohon ilmunya guru biar al-awal wal akhirnya barokah nih kita nikmatin rezeki. Amin insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita mempunyai tema yang amat sangat ringan tapi mempunyai dampak yang sangat luar biasa di dalam ajaran agama Islam. Di mana sebelum kita membahas tentang persoalan ini lebih detail dengan waktu yang ada, kita perlu sama mengetahui bahwa inilah kedalaman ajaran agama Islam. Bahwa Islam itu merupakan ajaran yang syamil, menyeluruh, kamil, sempurna. Sehingga dari persoalan yang sangat penting sampai persoalan yang sangat kecil diatur di dalam ajaran agama Islam. Begitupun dengan apa yang menjadi pembahasan kita, yaitu adab tentang makan dan juga minum. Diatur sedemikian rupa oleh Islam sebagai kesempurnaan daripada ajaran agama Islam. Maka wajar Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian ajaran agama Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Lalu kemudian sebagaimana yang menjadi pembahasan kita, bahwa adab makan dan minum yang pertama kali harus diketahui oleh orang-orang yang beriman sudah barang tentu memakan daripada makanan yang halal. Dan ada yang menarik bukan saja halal, gitulah. Kulu minat thayyibat wa'malus shalihat, subhanallah. Jadi di dalam satu ayat ada kalimat makanlah at-tayyib yang tayyib. Wa'malus shalihat dan beramal solehlah kalian semua. Ada satu pertanyaan yang menarik menurut saya, ada apa hubungannya antara makan dan beramal soleh? Subhanallah. Dan kenapa yang dikatakan kulu minat thayyibat dalam ayat ini, sedangkan dalam ayat yang lain ada kata halal? Ada apa? Kenapa bukan dikatakan oleh Allah Ta'ala kulu minal halal wa'malu salihat, tapi yang dikatakan kulu minat thayyibat? Thayyibat adalah jamak dari kata tayyib, yaitu baik. Ternyata saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dimanapun Anda berada, kata thayyib kalau kita jadikan sebuah lingkaran umpamanya gitu, maka di dalamnya sudah pasti ada kata halal. Halal belum tentu thayyib. Thayyib sudah pasti halal. Masya Allah. Maka kalau kita punya 5 sehat 4 sempurna, betul ya? Islam 14 abad yang lalu sudah mengajarkan untuk memakan makanan sedemikian rupa yang dikonsumsi oleh umat Islam. Subhanallah. Karena dengan makan makanan yang baik, begitu juga makan makanan yang halal, maka seseorang akan mampu mengerjakan ibadah dan amal soleh yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada kaitan, makanlah makanan yang baik lalu beramal solehlah.
Karena hanya dengan makanan yang baik tubuh kita akan menjadi baik, bergizi, sehat. Dan kemudian dengan makanan yang halal maka akan membangkitkan diri kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab biar bagaimanapun saudara, jangan kita berpikir tidak ada kaitan antara makan makanan yang halal dengan ibadah kita. Jangan dipikir tidak ada kaitan antara makan makanan yang haram dengan ibadah kita. Makanya kenapa orang kadang-kadang kok mau ibadah tapi beratnya 17 setan kakinya. Mau datang ke majelis taklim kok susah. Mau ibadah kok ke masjid kok susah. Mungkin bisa jadi apa yang dikonsumsinya tidak baik. Bahkan lebih jauh khawatirnya tidak halal. Dalam hal ini Nabi kita Muhammad SAW juga pernah bersabda, man ishtara sauban alfa darahim wa fiha dirhamun minal haram lam tuqbal salatuhu madama syai'un minhu. Siapa orang yang membeli daripada baju seharga 1000 dirham dan di dalam 1 dirhamnya dari 1000 dirham tersebut ada yang haram, lam tuqbal salatuhu madama syai'un minhu. Masya Allah, enggak diterima salatnya selama baju tersebut ada dari hasil yang haram walaupun 1 dirham. Pertanyaannya adalah, para pemirsa, kalau di luar saja bisa mengakibatkan ibadah kita tidak diterima baju yang nempel ini, bagaimana kalau seandainya kita makan dan kita masukkan ke dalam diri kita lalu menjadi darah daging lalu kemudian kita berikan kepada anak dan istri kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kami anak-anak yang saleh, istri-istri sebagai permata, dan jadikan kami sebagai imam yang bertakwa kepadamu ya Allah. Lalu malaikat mengatakan, Kef, bagaimana kamu menginginkan anak yang saleh, menginginkan daripada istri yang salehah, menjadi permata hati kalian, tapi kamu memakan daripada hasil yang haram. Wal'iyadzubillah. Lalu kemudian juga engkau memberikan dari hasil yang haram. Ini yang patut kita kemudian perhatikan di dalam diri kita dan keluarga kita, para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi yang pertama kali adab tersebut, makan dengan makanan yang halalan thayyibah, juga baik, sehat buat diri kita. Lalu kemudian ketika kita menghadapi daripada makanan, nih sering nih, baik yang kita kagak mau gitu kan, udah barang pasti kita membaca daripada doa gitu kan. Ya, makanya diajarin sama anak-anak kita tuh, kita hafal, sampai anak-anak juga hafal, walaupun rada cadel. Allahumma balik lana fi ma ladaqtana ada banal gitu kan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ketika bismillahirrahmanirrahim terucap, doa kita ucapkan, maka yang namanya syaitan tidak akan makan bergabung dengan makanan kita. Itu yang perlu sama kita ketahui. Lalu kemudian kalau makanannya kurang enak, mulut jaga. Ada kan model macam kayak begitu ya. Laki ngambek, makanan apaan sih, kabruk aja digituin tuh makanan. Kagak enak banget nih makanan, nggak boleh mencela dan menghina daripada makanan. Makan aja udah, enak kagak enak urusan belakangan, apalagi dikasih orang gitu loh. Nah jangan sampai kita menghina dari makanan walaupun kita tahu makanan itu tidak enak, tapi pujilah. Artinya dalam hal ini, bohong dong Ustadz nih. Secara logika memang bohong, tapi itu untuk apa? Akhlak dan adab terhadap makanan, apalagi ada orang yang memberi kita makanan. Lalu kemudian setelah itu mendahulukan makan daripada sholat. Ajib. Jika makanan tersebut sudah dihidangkan. Sholat dulu, makanan udah dihidangin. Ini ajib Allah Subhanahu wa taala, kita punya agama ini. Mestinya kan ibadah kepada Allah, malah sunnahnya makan dulu baru kemudian sholat. Agar apa? Enggak keingetan nama jengkol gitu. Allahu Akbar, ya Allah rendang jengkol. Nggak gitu kan. Sehingga makanlah dulu kalau sudah disediakan gitu kan. Dan kemudian jangan makan dengan berdiri gitu ya. Adab makan
itu duduk. Tapi sayangnya saudara hadirin, kadang-kadang umat Islam jarang memperhatikan tentang adab ini. Apalagi kalau lagi hajatan, kalau orang Betawi bilang tuh. Punya penuh kan? Bangkunya penuh, makan dia diri tuh begini, ya kan. Ya bang, ambil ngobrol diri lagi ya kan. Iya benar. Nah ini di dalam ajaran agama Islam tidak artinya dianjurkan, bahkan sangat tidak dianjurkan. Maka makanlah dengan cara yang duduk gitu kan. Makanlah dengan cara yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian makan kita itu kalau kita ikutin Nabi, makan pakai tangan. Makan pakai tangan. Cuci tangan yang benar pakai tangan. Tangan yang mana Ustadz? 3 jari. Masya Allah. Ini yang begini nih. Tuh. Kenapa mesti 3 jari? Ternyata secara kedokteran denger-denger ini akan mudah untuk kita apa namanya? Cerna. Enggak penuh. Jangan kelewatan rakus. Udah 5 jari ngambilnya begini. Ngambilnya begini. Selosot gitu kan. Iya, akhirnya keselak gitu kan. Maka Islam tuh mengajarkan seperti itu. Kalau saja kita melakukan adab-adab ini dengan baik dan benar, maka insya Allah jauh dari penyakit. Kenapa sih umat Islam penyakitnya banyak? Karena sunnah-sunnah Nabi jarang dipakai, dilewatin. Termasuk yang ngomong kadang suka lupa, apalagi kalau lagi lapar. Lapar ya, Masya Jadi Allah. kita itulah yang ada di tengah-tengah kita sekarang, sehingga kita dari sekarang nih mencoba untuk menjalankan dari adab-adab yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Bang Ali. Iya bener ya, Masya Allah, nyari rezekinya dari pagi sampai ketemu pagi gitu kan. Betul. Begitu kita mau nikmatin di atas meja kagak ketemu halalnya akhirnya. Nauzubillah min ini dzalik sampai ya. akhirnya rugi. Rugi. Kenapa? Emang usaha setan itu sangat luar biasa. Setan tuh istiqomah Bang Ali. Iya bener Bener, bener setan nggak itu, berhenti-berhenti. iblis itu istiqomah. Masya Maka kita jangan kalah sama iblis. Benar. Baik. Alhamdulillah terima kasih untuk teman-temanku semua yang sudah mengirimkan pertanyaannya lewat Instagram kita ya. Ini alhamdulillah juga ada pertanyaan dari @tatama S99. Bagaimana hukumnya jika kita ragu soal makanan dan minuman yang kita makan itu halal atau haram? Oh, mungkin ini halal atau haram ya, mungkin gitu ya. Satu, ya ini pertanyaan yang sangat luar biasa bagus ya. Ada 2 hal yang perlu sama kita ketahui dalam hal ini, dalam kasus ini. Yang pertama, bisa jadi haram, mohon maaf, secara zatnya itu makanan. Oh. Bisa haram melalui cara mencari daripada itu makanan. Artinya cara mencari daripada rezekinya, ini halal apa kagak nih orang yang ngasih kita. Gitu kan. Terus kemudian yang kedua, zatnya ini haram apa kagak. Ada apa gitu nggak dalam situ ya? Artinya gini, mohon maaf lahir batin. Jangan kata kita dibagi orang, tapi bukan berarti kita harus seuzon ya. Iya. Ya, tapi kalau kita berbicara tentang hal itu, saya teringat ke sebuah kisah gitu kan tentang para ulama-ulama yang waro. Ya, kayak contoh misalkan dulu ada berita ya, baik di online maupun di ini mungkin di YouTube masih ada seorang ibu-ibu yang jual aja itu katanya adalah daging biasa, ternyata mohon maaf gitu kan. Itu pakai dagingnya daging anjing gitu kan. Lalu kemudian juga dia pakai darah supaya enak, itu kan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, artinya kalau beli aja kemudian ada hal-hal yang bisa terjadi seperti itu, apalagi kemudian dibagi orang. Tapi sekali lagi saya sampaikan, kita yang paling tahu dengan siapa kita dibagi. Oke, itu satu. Tapi bagaimana kemudian yang namanya orang-orang terdahulu? Orang-orang terdahulu kalau dibagi sama orang diambil sama dia tuh. Diambil, tapi urusan dimakan buat dirinya sendiri, entar dulu tuh. Jadi diambil, menghormati daripada orang yang ngebagi, tapi kemudian ketika dia mau memakannya dia lagi mikir nih. Bukan berarti kemudian entar juga dibuang buat sesuatu yang mubazir. Gitu, mungkin dikasih yang mohon maaf lahir batin gitu kan. Misalnya yang namanya ayamnya atau apa. Kenapa? Karena dia nggak tahu umpamanya.
dia dikasih makanan dalamnya ada ayam. Nih ayam kira-kira dipotongannya pakai baca bismillah apa kagak? Warok banget ya Masya Allah. Jadi sampai sebegitunya yang namanya orang-orang dulu atau ulama-ulama dulu. Intinya adalah sisi kewaraan. Tapi kalau kita yakin orang yang memberikan ini, maka faddal. Kita bisa makan, apalagi kita bisa menyenangkan orang yang memberikan kita. Masya gitu. Allah. Terima kasih guru ilmunya. Masih ada lagi tema kita selanjutnya. Jadikanlah rumah tempat yang nyaman ya. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.